Apa yang akan kau lakukan di sana? Apakah ada manfaatnya? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Chang Ming berkata, bangsa Jinwu milik api. Karena bangsa Jinwu berasal dari matahari, maka tanah leluhur bangsa Jinwu pastilah tempat yang sangat panas, yang dapat digunakan untuk mengolah kitab suci abadi Jiuyangmu. Berbicara tentang Jiuyang Xianjing dan Jiuyin Xianjing, Ye Chen tiba-tiba menjadi penasaran dan berkata, Guru, apakah Anda tahu hubungan antara Jiuyang Xianjing dan Jiuyin Xianjing? Mengapa ada sekte Jiuyin, tetapi kita tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Jiuyang Xianjing di kitab-kitab kuno? Chang Ming meletakkan cangkir tehnya dan berkata, ini adalah benda yang sangat tua. Kita harus mulai dari sebelum masa kekecewaan besar. Sebelum masa kekecewaan besar, tidak ada sekte 9 Yin di Loran, hanya sekte Yin dan Yang. Ada 2 kitab suci abadi yang tak tertandingi di sekte Yin Yang. Satu disebut Jiuyang Xianjing dan yang lainnya adalah Jiuyin Xianjing. Kedua kitab suci abadi ini awalnya merupakan satu kitab suci abadi, tetapi kemudian disimpan secara terpisah agar tetap terjaga. Jika terjadi masalah, setidaknya satu salinan kitab suci abadi ini dapat ditinggalkan. Pada saat itu, sekte Yin dan Yang sangat kuat, karena ada 2 kitab suci abadi, yaitu 9 Yin dan 9 Yang. Kitab suci abadi 9 Yang termasuk dalam Yang murni. Praktisinya penuh dengan maskulinitas dan terlihat sopan. Hatinya harus cerah. Kitab suci abadi 9 Yin termasuk dalam Yin murni. Kultivator akan memancarkan napas Yin dan dingin ke seluruh tubuhnya. Seluruh orang tampak muram dan tidak terlihat seperti orang baik. Oleh karena itu, Jiuyin dan Jiuyang harus dikultivasikan bersama untuk mencapai keharmonisan Yin dan Yang, sehingga membuat kedua kitab suci abadi tersebut lebih kuat. Di masa lalu, sekte Yin dan Yang telah melakukan hal ini sepanjang waktu. Hingga kehancuran besar datang, terdapat kontradiksi di dalam sekte tersebut. Tetua Taisang yang bertanggung jawab atas Sutra Abadi Jiuyin dan Tetua Taisang yang bertanggung jawab atas Jiuyang Zhenjing memiliki perbedaan dan kontradiksi mengenai masalah mana yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Pada titik ini, untuk membuktikan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, kedua tetua meminta murid-murid mereka di kubu yang sama untuk berlatih 9 Yang atau 9 Yin, dan kemudian memulai perjuangan 10.000 tahun. Setelah itu, kekecewaan besar datang. Karena tidak ada seorang pun yang berlatih 9 Yin dan 9 Yang secara bersamaan selama 10.000 tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesuksesan besar. Akibatnya, kekuatan keseluruhan menurun dan akhirnya terpecah menjadi 2. Kelompok praktisi kitab suci abadi 9 Yin tidak memiliki sintesis kitab suci abadi 9 Yang, yang menyebabkan hati dan sifat mereka menjadi sangat gelap, dan hal-hal yang mereka lakukan tidak alami. Oleh karena itu, kelompok praktisi kitab suci abadi Jiuyang ini bertempur dengan praktisi kitab suci abadi Jiuyin dengan slogan membantai setan dan mengusir setan. Dalam suasana kekecewaan yang hebat, terjadi banyak kematian dan cedera di kedua belah pihak. Akhirnya, kekecewaan besar itu berakhir. Mereka yang mempraktikkan kitab suci abadi 9 Yin mendirikan sekte 9 Yin, sementara mereka yang mempraktikkan Jiuyang menghilang. Untuk waktu yang lama setelah itu, sekte Jiuyin menyadari pentingnya kitab suci abadi Jiuyang, dan mencoba segala cara untuk menemukannya. Jadi, ribuan tahun yang lalu, sekte Jiuyin menemukan bagian dari orang-orang yang mempraktikkan Jiuyang, yaitu gua di pegunungan Jiuyang. Saat itu, kedua belah pihak mengalami pertempuran berdarah. Kemudian, setelah keluarga Yuan mengetahui tujuan sekte Jiuyin, mereka memblokirnya. Barulah orang-orang di gua itu muncul. Setelah pertempuran 9 Yin, mereka yang kalah dalam pertempuran 9 Yin pasti tahu bagaimana mereka yang kalah dalam pertempuran 9 Yin akan dikalahkan. Setelah mendengarkan penuturan Chang Ming, Ye Chen merasa sedikit ragu. Karena orang-orang di Jiuyang telah menderita kerugian besar dan tahu bahwa sekte Jiuyin menginginkan kitab suci abadi Jiuyang, mengapa mereka harus menyimpannya di makam kuno? Kemana perginya penguasa pedang 9 Yang? Hanya satu pedang yang tidak dapat menghentikan serangan sekte 9 Yin. Jika dia tidak muncul, akankah kitab suci abadi 9 Yang jatuh ke tangan sekte 9 Yin? Orang-orang Jiuyang seharusnya tidak sebodoh itu, bukan? Terlebih lagi, tidak mungkin semua orang di Jiuyang mati. Pasti ada yang hidup. Di mana orang-orang yang hidup? Semua ini adalah misteri yang tidak diketahui. Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa hal-hal ini akan menyusul. Tidak mungkin bagi Jiuyin dan Jiuyang untuk mengakhiri pertempuran dengan cara ini. Sekarang setelah aku mendapatkan kitab suci abadi 9 Yang, semua ujung tombak sekte 9 Yin akan mengarah padaku. Jika aku tetap di tanah Roland, akan sangat merepotkan. Ye Chen menghela napas. Ada rumor bahwa tetua Taisang dari Jiuyang pernah memiliki hubungan baik dengan salah satu tetua Taisang di lembah Xingchen. Kurasa beberapa hal sudah diketahui oleh tetua Taisang dari Jiuyang. Chang Ming menatap Ye Chen dan berkata, Lembah Bintang. Ye Chen tahu bahwa lembah Xingchen adalah seorang ahli teknik Tianji. Jika ada teknik Tianji di belakangnya, itu berarti dia meramalkan sesuatu di masa depan. Apakah orang-orang di Jiuyang tahu bahwa aku akan mendapatkan Jiuyang? Itulah mengapa mereka begitu berani menaruh kitab suci abadi Jiuyang di makam kuno. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Chang Ming melihat Ye Chen mengerti, dan berkata sambil tersenyum tipis, ini sangat mungkin, dan aku yakin orang-orang Jiuyang pasti masih dalam kegelapan.
Ye Chen langsung merasa bahwa ini adalah konspirasi Jiuyang. Apa yang ingin dilakukan Jiuyang? Dan peran apa yang bisa ia mainkan dalam konspirasi orang-orang itu? Segalanya menjadi semakin rumit dan membingungkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja, ambil langkah. Sekalipun ada konspirasi di Jiuyang, itu juga ditujukan pada Jiuyin. Asalkan tidak merugikanku, kau mungkin juga menjadi bagian dari konspirasi itu. Jiuyang mungkin tidak melakukan sesuatu yang merugikanmu, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kau terlibat dalam konspirasi itu. Mungkin orang-orang Jiuyin akan melakukan sesuatu padamu. Chang Ming tersenyum dan berkata. Ye Chen mendengar ucapan itu, lalu berkata, jika ini merugikan saya bukan vegetarian. Aku tahu kau bisa tertawa. Ye Chen menyesap teh dan hendak mengatakan sesuatu ketika ia mendengar suara di luar. Ia mendengarkan dengan saksama dan tertegun. Penatua Taisang dari Lembah Bintang telah menghitung bahwa pasti ada peristiwa besar di pertemuan Roland ini dengan menggunakan teknik Tianji, dan ada petunjuk. Petunjuk apa? Hal besar apa? Ada banyak tulang belulang di Jalan Senyu, dan kau akan makmur selama ribuan tahun setelah kau berkuasa. Apa maksudmu? Semua orang di jalan membicarakan topik ini. Ada banyak tulang belulang di Jalan Senyu, dan kau akan makmur selama ribuan tahun setelah kau berkuasa. Chang Ming mendengar kata-kata petunjuk itu, sudut mulutnya menunjukkan senyum, dan berkata, ini benar-benar tepat. Ye Chen terkejut dan berkata, mekanisme alami Lembah Bintang ini sungguh hebat. Telah diperhitungkan sejauh ini. Pada dasarnya, sungguh menyedihkan mengetahui bahwa ada perjalanan ilahi yang akan muncul. Chang Ming berkata sambil tersenyum, orang-orang di Lembah Bintang terlahir dengan kemampuan untuk meramal masa depan. Selain itu, dengan deduksi mekanisme alami, jika tidak terlalu penting, mereka akan memperhitungkannya. Sehebat itu, Ye Chen ketakutan. Chang Ming berkata sambil tersenyum, namun, umur orang-orang di Lembah Bintang ini sangat pendek. Setiap kali mereka menggunakan teknik Tianji, mereka akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, orang-orang di Lembah Bintang tidak mudah dideduksi. Setiap orang menghargai nyawa mereka sendiri. Jalan Senyu apa yang sedang dipikirkan orang? Tanda tanya, ada tulang-tulang mati di jalan menuju Senyu. Semua orang di jalan memikirkannya, dan mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang memiliki kekuatan besar. Sekalipun mereka ingin mematahkan kepala, mereka tidak dapat melihat semuanya. Beberapa kekuatan ingin meminta tetua lembah Xingchen untuk membuat perhitungan lebih lanjut, tetapi mereka tahu bahwa pemimpin tertinggi selalu berpikir bahwa hari ulang tahunnya sudah dekat, jadi dia tidak ragu untuk menyimpulkan heksagram ini. Sudah terlambat bagi tetua untuk mengatakan bahwa puisi itu sudah terlambat. Dalam beberapa hari berikutnya, hampir semua orang mempelajari puisi itu untuk mencari tahu. 2 hari sebelum konvensi Roland dimulai, sebuah daftar muncul di kota para dewa. Di dalam daftar itu, terdapat sebuah puisi, betapa layunya engkau dalam perjalanan menuju Senyu. Betapa makmurnya engkau, 9 jalan ajaib terbuka dalam 4 atau 9 kali, dan bakat dunia turun ke langit. Setelah daftar ini muncul, orang-orang mempelajari puisi berikut, tetapi dengan puisi ini, orang-orang tidak dapat menebak apa artinya. Kemudian, keluarga Luo dan keluar dari sebuah daftar itu bertuliskan, Kongres Roland Senyu dibuka. 7 kata ini telah diucapkan dengan sangat jelas, dan mereka semua menghabiskan 2 hari dalam kebingungan, dan akhirnya tibalah hari pertemuan Roland. Pada hari ini, kota dewa sangat ramai, dan 10 pasukan teratas beserta pasukan lainnya siap berangkat, menunggu dimulainya pertemuan Roland. Pada saat ini, kota dewa kembali mengibarkan sebuah daftar, yang bertuliskan, para peserta pertemuan Roland, silakan keluar dari kota dewa sejauh 5.000 mil. Sesuai dengan persyaratan daftar, semua orang meninggalkan kota dewa dan datang ke suatu tempat yang berjarak 5.000 mil dari kota dewa. Setelah tiba di sana, orang-orang dapat melihat sebuah batu besar melayang di udara. Ada banyak sosok berdiri di atas batu besar itu, mengenakan pakaian kuno yang sama. Tampaknya ini adalah perayaan yang sangat megah. Semua orang tampak hikmat dan tanpa senyum. Orang-orang yang tiba di batu terkejut ketika mereka melihat orang-orang di atas batu. Para pelayan telah melihatnya di buku-buku kuno. Ini adalah kostum kuno yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga Luo, tetapi juga kostum kuno unik dari keluarga Luo. Mewakili semacam identitas sakral, simbol identitas. Orang-orang ini tua dan muda, berambut putih, usianya baru 12 atau 3 tahun, tetapi auranya kuat dan menakutkan. Apakah ini keluarga Luo yang misterius? Penguasa benua ini, setelah Ye Chen melihat orang-orang ini, ia bergumam pada dirinya sendiri. Chang Ming berdiri di samping Ye Chen dan berkata, ya, ini keluarga Luo. Nenek moyang mereka mendirikan benua ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri di atas batu besar. Pria parubaya itu tampak bermartabat dan bermartabat. Ada aura yang tak kenal marah dan percaya diri, yang membuat 10 kekuatan teratas dan kekuatan lainnya merasa kagum. Pria parubaya itu, mengenakan pakaian dan jubah kuno, tampak hikmat dan tak tertandingi. Setelah berdiri, tatapannya penuh kewibawaan dan melirik kerumunan. Setelah itu, suaranya lantang dan penuh semangat, semuanya, silakan pergi ke panggung angin dan petir.
Hanya dengan kalimat ini, semua orang bergegas ke batu besar, dengan klan sebagai kesatuan, masing-masing kekuatan menempati tempat. Selain 10 kekuatan utama, lebih dari selusin kekuatan lain telah datang, dan kekuatan besar maupun kecil telah dibagi ke dalam kubu-kubu sesuai dengan pangkat mereka. Ada juga banyak orang seperti Ye Chen yang bukan anggota kubu manapun. Misalnya, Yan Shaoteng dan Dao Yi semuanya bukan anggota kubu manapun. Orang-orang ini berkumpul dan membentuk kubu. Ye Chen menatap mereka. Ia melihat pria berjubah. Pria berjubah itu memiringkan kepalanya dan sepertinya menatap Ye Chen. Meskipun Ye Chen tidak dapat melihat wajah pria itu, ia dapat merasakan tatapan tajam yang tertuju padanya. Ye Chen menoleh ke belakang, lalu berkata kepada Dao Yi, "Apakah kau tahu keberadaan gurumu?" Dao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak tahu kemana orang tuanya terbang." Benar-benar merepotkan, kan, King Niu? Yah, memang merepotkan. King Niu mengangguk. Ye Chen tertawa, lalu berkata, "Tebakanmu sebelumnya benar. Negeri dongeng ini terdiri dari 49 benua. 49 benua ini termasuk daratan tempat kita sebelumnya berada. Negeri dongeng yang kita kenal sebelumnya hanyalah sebuah benua di dalam negeri dongeng." Kemudian, Ye Chen menceritakan apa yang ia ketahui kepada Dao Yi lagi. Setelah mendengar ini, Dao Yi pun membaca dengan penuh emosi, "Berkelilinglah ke seluruh dunia untuk menemukan jalan, 100 tahun hidup dan mati tak terbatas. Sepertinya jalan Shen Yu masih sangat berbahaya." Dao Yi berkata sambil tersenyum pahit. Chang Ming berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, apa kau takut?" Dao Yi tersenyum dan berkata, "Takut? Aku tidak tahu bagaimana rasanya takut." "Anak baik," nadanya tidak kecil, kata Chang Ming sambil tersenyum. "Aku bilang, Guru, Anda juga akan pergi ke jalan Shen Yu." Tatapannya tertuju pada Chang Ming. "Ketika aku menginjakan kaki di jalan Shen Yu, Anda tidak tahu di mana harus bereinkarnasi." Chang Ming tidak memiliki semangat yang baik untuk dikatakan. Dao Yi dikelilingi oleh lingkaran, lalu menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Guru Chang Ming datang dari jalan Shen Yu sejak lama, tetapi dia tidak pergi karena suatu alasan. Sekarang jalan Shen Yu telah dibuka kembali. Chang Ming berencana untuk terus berjalan di jalan yang belum pernah dilalui." Mendengar ini, Dao Yi menatap Chang Ming dengan heran dan berkata, "Guru, Anda masih dari jalan Shen Yu. Kau selalu bercerita tentang hal-hal di jalan Shen Yu. Kalau kau ingin tahu sesuatu tentang jalan Shen Yu, itu tergantung ketulusanmu." Chang Ming mengelus jenggot putihnya dan berkata, "Tuan, Anda selalu duduk di atas tubuh sapi hijau, betapa lelahnya Anda berdiri." Seekor sapi hijau melompat turun dari jalan yang ramai, mempersilakan Chang Ming duduk. Chang Ming bersenandung, lalu menatap sapi hijau itu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Sapi hijau ini bukan produk biasa." Jalan itu tersenyum, tentu saja tidak semua barang, baik atau buruk, juga berasal dari negeri dongeng. "Bukan begitu maksudku." Chang Ming menatap sapi hijau itu dengan saksama dan berkata, "Aku mencium aroma kekuatan darah misterius dari tubuh sapi hijau. Sapi hijau itu pasti memiliki asal-usul yang agung. Mungkin asal-usulnya misterius, yang kubawa dari dunia manusia," kata Dao Yi dengan santai, tetapi ia tidak mempercayai kata-kata Chang Ming. Setelah mendengar ini, Chang Ming melihat ke kiri dan ke kanan, lalu ragu, apakah mata tuaku yang redup? "Melihat keluar, kurasa tidak." Petik 2, kata Chang Ming sambil duduk di atas tubuh King Niu, dan sambil tersenyum berkata, "Tuan, ceritakan sedikit tentang jalan Shen Yu. Ada banyak tulang belulang di jalan Shen Yu, dan kau akan makmur selama ribuan tahun setelah berkuasa." Chang Ming tertawa dan menyanyikan puisi ini. Satu persatu, wajahnya menjadi hitam dan berkata, "Kau selalu menggodaku untuk bermain. Sebaiknya kau turun." "Aku lelah berdiri." Chang Ming berkata sambil tersenyum, "Mudah bagiku untuk duduk, tapi tidak mudah untuk turun." Melihat Chang Ming memainkan lay satu persatu, ia hanya bisa menghela napas dan mengakui bahwa ia sial. Pada saat ini, di atas panggung angin dan guntur, pria parubaya dari keluarga Luo membuka mulutnya lagi dan berkata, "Tujuan utama konferensi Roland ini adalah untuk membuka jalan Shen Yu." Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Luo saat ini, Luo Gantian. Setelah kata-kata Luo Gantian keluar, semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tiga kata, jalan Shen Yu. Namun, mereka segera mengaitkannya dengan puisi sebelumnya, yang membuat mereka mengerti. Jalan Shen Yu adalah saluran yang menghubungkan seluruh negeri dongeng. Negeri Roland kita hanyalah satu benua di negeri dongeng. Ada 49 benua di seluruh benua, dan jalan Shen Yu adalah saluran penghubung benua-benua ini. Setiap saat di dunia, jalan Shen Yu akan dibuka sekali. Keluarga Luo saya telah menerima kabar bahwa mereka akan membuka jalan Shen Yu dan membiarkan semua jenis bakat memasuki jalan Shen Yu untuk pelatihan. Untuk memasuki jalan Shen Yu, Anda harus lulus ujian, dan mereka yang lulus ujian dapat memasuki jalan Shen Yu. Jalan Shen Yu begitu layu sehingga telah mendapatkan momentum selama ribuan tahun. Mungkin Anda akan mati di jalan Shen Yu, mungkin Anda akan mendapatkan kesempatan besar di jalan Shen Yu, semua tergantung pada kekuatan dan keberuntunganmu. Luo berani menatap penonton, dan hadirin pun mendengarkan dengan sangat serius. Ia memiliki pemahaman dasar tentang konferensi Roland ini. Namun,
Karena Jalan Senyu masih merupakan konsep yang samar, banyak orang sangat ingin memasuki Jalan Senyu untuk melihatnya. Bisakah kita memasuki Jalan Senyu, Ketua Luo? Tanya para biksu tua. Ya, biksuni manapun di atas Dafeng Abadi dapat memasuki Jalan Senyu, tetapi Anda tidak boleh mengganggu kompetisi anak muda saat memasuki Jalan Senyu. Jika tidak, begitu dilaporkan, mereka akan dihukum berat. Anak muda harus lulus ujian dan yang masih hidup memenuhi syarat untuk memasuki Jalan Senyu. Luo memberanikan diri melihat anak-anak muda itu, lalu sebuah tangan besar, sebuah portal muncul di hadapan semua orang. Anak muda yang berpartisipasi dalam konvensi Roland masuk ke sini dan lulus ujian untuk langsung memasuki Jalan Senyu. Setelah Luo memberanikan diri selesai, generasi muda dari keluarga Luo adalah yang pertama melangkah ke portal, dan kemudian, orang-orang dari 10 kekuatan memasuki portal satu demi satu. Para jenius generasi muda dari setiap faksi masuk secara bertahap, dan Ye Chen menunggu para peserta yang tersebar ini untuk akhirnya masuk. Ketika semua orang masuk, portal tertutup. Luo memberanikan diri berkata, semua orang kuat dari Luo Jinxian Agung ingin memasuki Jalan Senyu, mereka bisa masuk sekarang. Setelah berkata demikian, Luo memberanikan diri melambaikan tangan, dan sebuah portal pun muncul. Changming melihat portal itu, dan sangat bersemangat. Yang pertama berdiri dan berjalan menuju pintu, lalu memasuki Jalan Senyu. Beberapa orang kuat juga sangat penasaran. Mereka ingin melihatnya. Setelah memikirkannya berulang kali, mereka memutuskan untuk menerobos. Sekarang mereka berada di masa kemacetan. Jika mereka tidak menerobos, mereka akan seperti ini seumur hidup. Banyak orang kuat telah memilih untuk memasuki Jalan Senyu. Saat mereka pertama kali memulai Jalan Senyu, jalan hidup mereka telah berubah total, mungkin menjadi tulang punggung Jalan Senyu, dan mungkin mengalami pertemuan aneh dan peningkatan. Ye Chen dan yang lainnya memasuki portal, lalu muncul di dunia baru. Semua peserta berkumpul, dan di depan mereka berdiri sebuah prasasti batu besar yang terukir di atasnya, jalur pertama, Jalan Barbar. Semua orang bingung, tetapi orang-orang keluarga Luo telah melewati prasasti batu dan melangkah maju. Yang lain tidak berlama-lama dan terus maju. Sepertinya ini sama saja dengan kita memasuki Jalan Senyu. Kita harus melewati satu demi satu jalan sebelum mencapai pintu masuk Jalan Senyu, kata Ye Chen. Kalau begitu, pergilah, apapun yang ada di depannya, dan itu hanya untuk mundur. Tao tidak berkata apa-apa. Ye Chen tertawa dan berkata, baguslah kalau dikatakan kau bertemu Tuhan untuk membunuh Tuhan, dan bertemu Buddha untuk membunuh Buddha. Kedua pria itu maju, dan sebelum mereka pergi jauh, mereka mendengar auman binatang buas yang datang dari depan, dan kemudian melihat seseorang di depan mereka bertarung dengan binatang buas itu. Binatang buas itu sangat kuat dan tampaknya sudah sangat tua, dan mereka tidak seperti binatang buas sekarang. Ah! Dalam sekejap, seseorang berteriak, darah berceceran di langit, dan tubuhnya terkoyak oleh cakar binatang buas yang terbang. Banyak orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut, berhati-hati sebelumnya. Ye Chen dan Dao Satu, Yan Shaoteng membentuk kelompok 3 orang, dan bergegas maju. Ketika binatang itu melesat ke langit hutan, sebuah Swiss ringan menerjang Ye Chen, dan Ye Chen segera mundur, lalu sebuah pukulan menghantamnya, darah menyembur keluar dari cahaya itu. Ye Chen tertegun, lalu melihat ke tanah, dan melihat seekor kadal raksasa menatap mereka dengan lidahnya yang berdarah. Ye Chen mendengus, mengorbankan pedang emas hijau darah suci, lalu menebasnya ke arah kadal raksasa itu. Kadal raksasa itu mungkin merasakan ancaman, tubuhnya akan bersembunyi dalam sekejap, lalu berubah warna dengan cepat, lalu bergerak beberapa kali, lalu menyatu dengan hutan dan tak terlihat lagi. Ye Chen melihat kadal itu menghilang, tetapi tidak memperhatikannya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, ia melihat 3 binatang terbang raksasa bergegas mendekat. Binatang buas itu tampak seperti elang, tetapi sebenarnya tidak. Kelihatannya aneh. Namun, cakar binatang itu sangat tajam. Sekejap di udara akan memancarkan beberapa sinar cahaya. Terdengar dengungan, melambai, dan hukum jalan bergulir, berubah menjadi kekuatan dahsyat menuju ketiga binatang itu. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan serangan binatang buas itu dan kemudian membuat ketiga binatang itu terkejut. Yan Shaoteng mengangkat senjatanya saat itu dan membunuh mereka satu persatu, menganggap ketiga binatang itu sebagai seutas tali. Dao Yi tertawa, sepertinya kita punya makanan lezat. Tepat ketika Tao Yi sedang gembira, sebuah raungan datang dari bumi dan membelah langit. Kemudian, sesosok kepala binatang buas raksasa tampak muncul dari tanah, tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang. Mereka yang terbang di langit dan berlari di tanah semuanya bergegas menuju para talenta yang berpartisipasi dalam konvensi Roland. Aku menyapu, kawanan. Jalan itu tertegun sejenak, lalu seluruh badan jalan langsung mengalir, siap bertarung. Orang-orang dari kekuatan lain juga membentuk kelompok dan mulai menyerang binatang buas itu secara kolektif. Meskipun ada banyak binatang buas, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Yang paling kuat adalah lapisan ke-9 Xuanxian, yang bahkan gagal mencapai keabadian emas. Tetapi jumlah mereka banyak, dan sekelompok dari mereka saling menyerang. Para biksu yang hanya memiliki alam Xuanxian tidak dapat melawannya. Jika mereka tidak bersatu, mereka mungkin akan tercabik-cabik.
Sebagian besar murid dari 10 kekuatan telah mencapai tingkat di atas tingkat ke-9 Xuanxian, dan hanya sedikit yang berada di bawah tingkat ke-9. Beberapa murid Jinxian, demi menjaga adik-adik seperguruan yang lebih lemah, tidak hanya bergegas maju, tetapi juga bersama adik-adik seperguruan itu untuk menghadapi binatang buas. Ye Chen melihat Dao Yi hendak bergerak, jadi dia menghentikannya dan berkata, ini hanyalah binatang buas tingkat Xuanxian. Mengapa kau harus melakukannya? Setelah itu, Ye Chen mengorbankan perahu di sisi lain, dan membawa Dao Yi dan Yan Shaoteng ke perahu di sisi lain. Di sisi lain perahu, mereka duduk dan tidak perlu pergi ke binatang buas. Ketiganya mulai memanggang daging di sisi lain perahu. Binatang-binatang terbang ganas itu bergegas ke sisi lain perahu. Ketika mereka mencapai batas sisi lain perahu, mereka hampir pingsan dan jatuh ke tanah dengan pusing. Satu demi satu binatang buas, satu demi satu, bergegas maju, tetapi hasilnya sama saja, entah kena pusing, atau kena 7 daging dan 8 sayuran. Ye Chen 3 orang makan barbecue, sambil menyaksikan hewan-hewan buas ini menyerang. Ada juga komentator yang antusias bahwa binatang buas itu paling parah. Mereka bertiga riang dan bahagia, sementara para biksu yang bertarung itu sengsara. Melihat ketiga orang Ye Chen yang santai dan kecemburuan yang tak tertandingi, mereka semua membenci gigi mereka. Beberapa dari 10 kekuatan teratas, beberapa jenius di atas lantai 4 abadi emas, semuanya bertindak sendiri. Mereka tidak bertanggung jawab atas orang lain dari klan atau klan yang sama. Mereka semua dibunuh oleh satu orang dan menyapu area besar binatang buas dengan kekuatan yang kuat. Anak itu begitu nyaman sampai-sampai dia masih punya harta karun seperti itu. Jin Wushu dipenuhi rasa cemburu, menatap Ye Chen Dao. Anak itu akan mati di tanganku cepat atau lambat, dengus pedang Jinwu dingin. Pedang Jinwu dipenuhi roh pedang. Saat pedang emas diayunkan, sejumlah besar binatang buas terbunuh. Xuanxian di depan Jinxian, tidak ada kemampuan untuk melawan, di mana Jinxian, binatang buas itu ada di mana-mana. Tingkat pertama adalah melenyapkan Xuanxian tingkat rendah itu. Diperkirakan tingkat ketiga akan mampu mengancam para biksu di atas tingkat ketiga Jinxian. Ye Chen melihat pertarungan di luar perahu di seberang dan berkata, Tao Yi berkata, jika kita bisa lulus ujian di Balai Shenluo, maka kita bisa lulus ujian di sini. Jangan terlalu khawatir, kita bisa makan dan minum secukupnya dulu. Perahu di seberang sungai berjalan lancar. Setelah beberapa saat, semua binatang buas telah menghilang. Tidak ada binatang buas di sini. Sedikit di depan, Ye Chen dan ketiga anak buahnya melihat prasasti batu lain, yang bertuliskan, tingkat kedua, jalan pertempuran. Jalan pertempuran. Begitu Tao melihat 3 kata ini, ia tertawa dan berkata, jalan pertempuran yang luar biasa, aku tidak tahu apakah ini seberbahaya itu. Ye Chen menepikan perahu di sisi lain dan menyeberangi prasasti batu. Beberapa orang tiba di tingkat kedua dunia. Dunia ini persis sama, tetapi baunya beberapa kali lebih kuat daripada dunia sebelumnya. Terlebih lagi, dunia ini sangat sunyi, tanpa suara sama sekali. Dalam lingkungan seperti itu, Ye Chen, Dao Yi, dan Yan Shaoteng semuanya waspada. Semakin sunyi dunia, semakin tertekan mereka. Kemudian, jenius pertama di antara 10 kekuatan teratas tiba di tingkat kedua. Setelah memasuki tingkat kedua, mereka juga terpengaruh oleh atmosfer di sini dan merasa sangat tertekan. Semakin banyak orang memasuki tingkat kedua. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, bumi berguncang lagi, dan gelombang besar binatang buas menyerang. Napas binatang buas di sini sangat mengerikan. Kebanyakan dari mereka berada di atas tingkat ke-7 Xuanxian, dan ada juga binatang buas tingkat keabadian emas. Dengan kemunculan binatang buas ini, para biksu di bawah tingkat Jinxian merasakan tekanan yang luar biasa, bahkan Jinxian pun merasa gugup. Ye Chen memandangi binatang buas ini. Yang terkuat adalah Jinxian tingkat 2, yang tidak terlalu kuat. Namun, binatang buas ini merupakan tantangan besar bagi para biksu di tingkat 2 Jinxian. Setidaknya, kali ini, Jinxian, di bawah tingkat 2, diperkirakan akan tersingkir. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ia tidak tertarik pada binatang buas ini. Ia sekali lagi mengorbankan perahu di sisi lain. Ia memasuki perahu di sisi lain bersama Tao Yi dan Yan Shaoteng, dan menuju jalur ketiga. Sepanjang perjalanan, banyak binatang buas juga berdatangan ke sisi lain perahu, tetapi hasilnya adalah kerugian besar. Saudaraku, harta ini bagus. Bolehkah aku naik ke perahu dan beristirahat? Pada saat ini, seorang pemuda berjas gosip datang ke sisi lain perahu, dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen melihat pakaian pemuda berjubah 8 trigram, dan tahu bahwa itu berasal dari lembah bintang. Ia tidak punya dendam, jadi ia berkata sambil tersenyum, tentu saja. Pemuda lembah bintang itu segera melangkah ke perahu di sisi lain, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, aku putra penguasa lembah bintang. Ye Chen mengepalkan tinjunya, nama kakak Ye telah menjadi petir di kota dewa. Terlebih lagi, pertarungan kakak Ye sebelumnya dengan pedang Jinwu membuatku mengaguminya. Kekuatan pedang Jinwu begitu dahsyat sehingga kakak Ye bahkan bisa menyamainya. Sungguh dahsyat, kata Nancy sambil mengacungkan jempol. Kudengar lembah bintang jago dalam sihir surga. Kenapa kau tidak menghitung sendiri, bisakah kau lulus ujian?
Dao Yi bercanda. Kaisar Namong berkata sambil tersenyum, kami memiliki aturan di lembah bintang bahwa kami tidak diperbolehkan menentukan takdir kami sendiri atau takdir satu sama lain. Ini akan dengan mudah memengaruhi masa depan seseorang, jadi kami tidak bisa menyimpulkannya begitu saja. Ye Chen setuju dengan kata-kata Kaisar Namong dan berkata, kakak Namong benar. Jika seseorang mengetahui takdirnya di masa depan, itu pasti akan memengaruhi latihannya. Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah kita tidak pernah tahu hari esok atau kecelakaan, mana yang akan datang lebih dulu. Apa yang kau katakan memang benar. Namongdi menyentuh jari manisnya dan berkata, saudara Ye, kau bisa menjadi harta karun. Dengan bayi ini, kau bisa memilikinya sekali untuk selamanya. Kau tidak perlu pergi untuk membunuh binatang buas itu. Ye Chen berkata, binatang buas di sini terlalu lemah, aku tidak bisa menyebutkan minat apapun. Jika binatang buas di belakang bisa mencapai lantai 5 jinsian, aku ingin menggerakkan otot dan tulangku. Itulah keahlian saudara Ye. Binatang buas di bawah lantai 8 jinsian tidak bisa dibunuh dengan jari. Kata Namongdi sambil tersenyum. Ye Chen hanya tersenyum tipis atas pujian seperti itu. Orang itu, sebenarnya bersembunyi di sana, benar-benar malas. Hari pertama di Sekte 9 Yin, dia bingung dan meremehkan. Kita akan menangkap Namongdi cepat atau lambat. Saat itu, kita akan tahu siapa yang mengambil sutra abadi Jiuyang. Yin Buyang, murid kedua Sekte Jiuyin, bersenandung. Aku baru saja merasakan napas api yang murni. Entahlah, aku merasa salah. Napas api yang murni, Yin bukan Yang, terkejut dalam hati. Jika ada seseorang yang mempraktikkan kitab suci abadi Jiuyang, aku akan bisa merasakannya nanti ketika jumlah orangnya lebih sedikit. Sebuah suara kebingungan yang dalam. Mulut Yin Buyang ditutupi senyum dingin dan berkata, jika kita bisa mendapatkan kitab suci abadi 9 Yang di sini, maka kita dapat menggabungkan 9 Yang dan 9 Yang bersama-sama. Pada saat itu, kita benar-benar dapat melampaui semua orang di sini. Ketika jumlah orang yang menunggu kita lebih sedikit, kita harus menemukan orang itu. Sebuah suara kebingungan yang dingin. Di sisi lain perahu, Kaisar Namong sesekali melihat keluar perahu. Matanya selalu tertuju pada tubuh Yin dan Yang, dan ia merasa sangat khawatir. Ye Chen mengamati ada yang tidak beres dengan Kaisar Namong. Ia menyadari bahwa Kaisar Namong sedang mengamati kebingungan itu. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah masalah di hatinya. Matanya berbalik dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namong tertegun sejenak, lalu berkata, tidak. Siapa yang dihindari oleh Tuan Muda Namong di sini? Ye Chen berbicara, matanya beralih ke Yin. Melihat apa yang ditemukan Ye Chen, Kaisar Namong tersenyum sinis, saudara Ye memang pandai melihat. Sejujurnya, aku bersembunyi di kegelapan. Anak itu ingin berurusan denganku, dan aku bukan lawannya, jadi aku harus datang ke sini. Kenapa kau bersembunyi darinya? Kau punya dendam? Tanya Tao Yi. Kaisar Namong sedikit ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang menyakitkan. Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah ini karena 9 Yin dan 9 Yang? Kaisar Namong terkejut ketika mendengar ini. Kemudian dia menatap Ye Chen dan berkata, saudara Ye, bagaimana kau tahu 9 Yin dan 9 Yang? Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tahu lebih dari ini. Saat itu, hubungan antara para tetua lembah bintang dan tetua Jiuyang tidaklah dangkal. Jika Sekte Jiuyin ingin menemukan Jiuyang, aku khawatir mereka ingin memulai dari lembah bintangmu. Kaisar Namong menatap Ye Chen dengan linglung dan tidak kembali ke pikirannya untuk waktu yang lama. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Bagaimana kau bisa tahu sesuatu yang hanya diketahui oleh Sekte Jiuyin, lembah bintang kita, dan pihak Jiuyang? Kaisar Namong masih tidak percaya. Ye Chen berkata dengan misterius sambil tersenyum, beberapa hal akan selalu diketahui. Keraguan Yin ingin menangkapmu dan menyimpulkan keberadaan Jiuyang, atau kau pikir kau tahu keberadaan Jiuyang? Ketika Kaisar Namong mendengar bahwa Ye Chen tahu begitu banyak, ia menghela napas dan berkata, ada dua alasan. Jika kita tidak tahu keberadaan Jiuyang, aku akan menyimpulkan bahwa meskipun ada hubungan baik antara leluhur lembah Xingchen dan leluhur Jiuyang, hubungan itu sudah terjalin bertahun-tahun. Di mana keturunan kita akan tahu keberadaan Jiuyang? Konon Jiuyang berada di pegunungan Jiuyang. Sekte Jiuyin telah menyerangnya, tetapi mereka tidak mendapatkan kitab suci abadi Jiuyang. Seseorang telah mengambilnya, sekarang kurasa mereka ingin kau menyimpulkannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Sekte 9 Yin ingin lembah bintang untuk menyimpulkan, dan lembah bintang pasti tidak akan setuju, dan pencapaian keterampilan mekanisme alamimu memang tidak buruk, tetapi kultivasimu tidak terlalu kuat, jadi Yin Bingbing datang kepadamu dan memintamu untuk menyimpulkan. Petik 2. Saudara Ye, aku ragu apakah kau telah mempraktikkan sihir surga. Bagaimana kau bisa menebak semuanya? Kata Tao Yi sambil terkejut. Ye Chen tersenyum tipis, mudah untuk bernalar. Aku punya sedikit permusuhan dengan Sekte Jiuyin. Saudaraku, jangan khawatir, kau tidak akan terluka oleh kekacauan Yin. Terima kasih, saudaraku. Kata Tao Yi sambil tersenyum, terima kasih, saudaraku. Kata Ye Chen dengan gembira dan langsung merasa bersyukur. Perahu di seberang melaju sampai ke prasasti batu di jalur ketiga, yang di atasnya tertulis, jalur ketiga, jalan menuju kepunahan.
Ini jalan pembunuhan, sangat ganas. Sepertinya ada yang salah dengan itu, kata Tao Yi sambil tersenyum. Ye Chen menepikan perahu di seberang, lalu berkata sambil tersenyum, binatang buas di jalur ini seharusnya setingkat Jin Xian, kan? Saat ini, orang pertama yang mencapai tingkat ketiga adalah semua orang berbakat di atas tingkat ketiga Jin Xian. Kemudian, beberapa makhluk abadi emas datang ke lantai pertama dan kedua, dan tingkat Xuan Xian hampir tak terlihat. Ketika Anda melihat semakin sedikit orang, Anda mulai mengaktifkan api yin murni di tubuh Anda dan mulai merasakannya. Setelah api yin murni di tubuh Yin Bu Yang dan Yin Bu Yang terbakar habis, api yin murni di tubuh Ye Chen langsung bergerak dan diam. Ye Chen sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat Yin Bu Yang kebingungan, dan matanya tenggelam. Sepertinya kebingungan itu merasakan sesuatu, gumam Ye Chen dalam hati. Pada saat ini, mata yang bingung itu juga menatap Ye Chen, dan matanya juga menunjukkan warna terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang dengan api matahari murni itu adalah Ye Chen. Pertarungan Ye Chen dengan pedang Jinwu, dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak biasa untuk bisa menandingi pedang Jinwu. Selain itu, begitu Ye Chen keluar dari seberang sungai, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Ye Chen. Sekarang, ini setara dengan sepotong lemak di depannya, tetapi bagaimana mungkin tidak memakannya, hatinya terasa tak nyaman dan enggan. Kakak senior, apakah kau merasakannya? Yin bukan Yang, melihat wajah Yin yang kebingungan dan jelek, ia bertanya. Yin bingung, induksi. Siapa itu? Ada raut kegilaan dan kegembiraan di matanya. Ye Chen, katanya. Apakah itu dia? Wajah Yin Bu yang tiba-tiba berubah, lalu menatap Ye Chen. Pada saat ini, tatapan Ye Chen tak lepas. Yin dan Yang menatap Ye Chen, dan hatinya bergetar. Kegilaan dan kegembiraan macam apa yang baru saja lenyap. Seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom berisi air dingin ke atasnya, dan semuanya padam. Sial, bagaimana mungkin itu dia? Yin bukan yang menggigit gigi, sangat enggan mengatakannya. Dengan ragu, ia berkata, jangan khawatir, kita tidak punya kesempatan untuk menyerahkannya. Aku tidak percaya, kita tidak punya kesempatan untuk menyerahkannya. Suatu hari nanti, kita akan membunuhnya dan mendapatkan kitab suci abadi 9 Yang. Tatapan Ye Chen beralih. Ia tahu bahwa Yin Bing dan Yin Yang tidak akan menyerangnya untuk saat ini, jadi ia tidak memperdulikannya. Saat ini, beberapa jenius telah bergegas menuju jalan pembunuhan. Ye Chen, Kaisar Namong, Dao Yi, dan yang lainnya, semuanya menginjakkan kaki di jalan ini bersama-sama. Ketika mereka menginjakkan kaki di jalan ini, tiba-tiba sebuah napas yang kuat keluar, diikuti oleh kawanan binatang buas. Kekuatan setiap binatang buas di sini telah mencapai alam abadi emas, dan napas terkuatnya telah mencapai tingkat abadi emas. Benar saja, mereka semua adalah dewa emas. Menyenangkan, Tao Yi tertawa, lalu bergegas. Ye Chen, memegang pedang emas hijau darah suci, melangkah maju dan menyerbu kawanan itu. Saat ia menghunus pedang, ia membunuhnya. Setiap kali membunuh seekor binatang buas, Ye Chen menggunakan formula memperkosa makhluk abadi untuk memurnikan kekuatan binatang buas tersebut. Cahaya pedang Ye Chen terus-menerus muncul di antara kawanan. Jika satu pedang terbunuh, selusin binatang buas akan terbunuh. Pada saat yang sama, tubuh binatang buas itu akan menyusut, dan semua kekuatan mereka akan diserap. Kaisar Namong telah mengikuti Ye Chen sepanjang waktu. Melihat esensi darah Ye Chen telah diserap, matanya penuh kejutan. Ye Chen membunuh dan menumbangkan semuanya. Kemanapun dia pergi, ada mayat di mana-mana. Semua binatang buas menyusut dan tidak memiliki kekuatan tersisa. Ye Chen, seperti pemanen binatang buas, telah mencapai akhir level ketiga. Ketika menoleh ke belakang, wajah Kaisar Namong memucat, dan matanya menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tampaknya mengerti apa, tersenyum tipis, berkata, jangan gugup, ini hanya cara berlatih. Kekuatan ini jauh dari kata mengembang, kata Ye Chen ringan. Kakak Ye, memang ganas. Jika aku menyerap begitu banyak kekuatan, aku pasti sudah meledak. Kata Ye Chen ringan. Hari pertama, 10 kekuatan terkuat Ye Chen yang setara, telah berhasil keluar dari pengepungan dan tiba di prasasti batu tingkat keempat. Di sini, hanya ada 2 kata di prasasti batu, lulus. Apakah ini akhirnya? Apakah terlalu terburu-buru? Dao Yi menatap 2 kata di prasasti batu itu dan berkata dengan sedikit melankolis. Ketika mereka berada di Aula Shenluo, mereka melewati 8 atau 9 lintasan, yang berakhir setelah 3 lintasan. Perbedaannya terlalu kentara. Ye Chen melihat orang-orang yang selamat, semuanya adalah biksu tingkat Jin Xian, dan hanya ada sedikit Jin Xian. Setelah Ye Chen dan yang lainnya melewati prasasti batu, mereka melihat sebuah pintu muncul di depan mereka. Begitu mereka melangkah melewati gerbang, jalan Shenyu pun terbuka. Orang-orang dari keluarga Luo memimpin dan memasuki pintu. Semua orang memperhatikan bahwa jumlah anggota keluarga Luo yang masuk adalah jumlah yang masih hidup. Dari pasukan lain, hanya Jin Xian yang selamat. Setelah keluarga Luo memasuki jalan Shenyu, orang-orang lainnya juga masuk satu demi satu. Ye Chen melihat bahwa pria berjubah itu masih hidup, dan ia mengikuti kerumunan ke jalan Shenyu. Hati-hati semuanya, setelah memasuki jalan Shenyu, kita tidak tahu apakah kita bisa memasuki jalan yang sama.
Ye Chen berkata kepada Dao Yi dan Nan Gongdi. Jika kalian tidak beruntung, kalian hanya bisa bertemu di ujung. Dao Yi tertawa, lalu menunggang kuda King Niu dan memasuki jalan Senyu. Nan Gongdi memeluk Ye Chen dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Jika ada kesempatan di masa depan, kalian akan diberi hadiah. Setelah Nan Gongdi selesai berbicara, ia juga memasuki jalan Senyu. Di depan jalan Senyu, hanya Ye Chen, Jin Wujian, dan Yin Huo yang tidak masuk. Ketiga orang itu saling berpandangan, lalu menatap Ye Chen dengan bingung dan berkata, kaulah yang berada di gua Gunung Jiuyang. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ya, benar. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, ia berkata kepada Jin Wujian, saudara Jin Wu, ayo kita bunuh Ye Chen bersama-sama. Aku ingin kitab suci abadi Jiuyang. Bagaimana kalau kau ambil tungku itu? Jin Wujian menatap Ye Chen yang kebingungan dan berkata dengan nada meremehkan, nyawa Ye Chen adalah milikku. Jika kau bisa membunuhnya, kau bisa membunuhnya. Jika kau ingin aku bergandengan tangan denganmu, aku merasa malu. Bingung, ia tidak menyangka Jin Wujian akan menolaknya dan mengucapkan kata-kata yang begitu menghina kepadanya. Wajahnya tiba-tiba muram, dan ia menggigit giginya, dan amarahnya memuncak. Ye Chen tertawa dan berkata, kau bingung. Kalau kau ingin membunuhku, biarkan kudamu datang ke sini. Pedang 9 yang di tanganku tak sabar. Melihat kemunculan pedang suci 9 yang, wajah Yin Huo tiba-tiba berubah drastis. Saat itu, ia sama sekali tidak berniat menghadapi Ye Chen. Tubuhnya melesat, dan ia memasuki jalan Senyu. Jin Wujian melirik Ye Chen lalu bersenandung, aku akan mengambil nyawamu saat bertemu denganmu nanti. Tergantung siapa yang mengambil nyawanya. Ye Chen mencibir. Setelah pedang Jin Wu berdengung, ia melangkah ke jalan Senyu. Setelah itu, Ye Chen memasuki pintu. Saat melangkah masuk, Ye Chen muncul di langit berbintang, tanpa batas di depannya. Ye Chen melangkah lebih dulu, dan entah sudah sejauh apa ia pergi. Rasanya waktu telah berlalu begitu lama. Ye Chen akhirnya melihat sebuah benua di bawah langit berbintang, tetapi benua itu agak kecil dan tampak seperti pulau. Itu adalah sebuah pulau, bagaikan batu raksasa yang mengambang di langit berbintang, tetapi seiring waktu, ada sedikit vitalitas. Ye Chen menginjakkan kaki di pulau itu. Saat menginjaknya, Ye Chen mencium bau darah. Ia melihat darah mengalir tak jauh darinya, dan hanya beberapa potong pakaian yang tertinggal. Namun, dari potongan-potongan pakaian itu, dapat dipastikan bahwa itu adalah pakaian keluarga Yuan. Boom! Kemudian, suara keras datang dari kedalaman pulau, dan seluruh pulau berguncang. Ye Chen segera bergegas ke arah suara keras itu, dan merasakan hantaman yang kuat, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Ye Chen mengamatinya dengan saksama, dan melihat bahwa para murid Sekte Xuanwu sedang bertarung dengan Raja Ular berkepala 9. Raja Ular berkepala 9 berada di puncak tingkat ke-6 Jinxian, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat ke-7 Jinxian. Qitian dari Sekte Xuanwu sedang bertarung melawan Kaisar Ular berkepala 9. Jenius Qi Jinxian, di tingkat ke-6, bertemu dengan Raja Ular berkepala 9. Ia berusaha sekuat tenaga dan tak mampu menahan serangan Kaisar Ular berkepala 9. Jika ia ingin kabur, ia tak bisa kabur. Kecepatan Raja Ular berkepala 9 terlalu cepat. Qitian ditarik oleh ekor Raja Ular berkepala 9 dan terbang menuju Ye Chen. Ia menghantam batu besar dan menghancurkannya. Puff! Qitian memuntahkan seteguk darah dan tak sengaja melihat Ye Chen. Matanya terpaku sejenak, lalu ia bergegas menuju Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat Qitian bergegas, tatapannya tenggelam. Ada aura membunuh di matanya. Qitian ingin menariknya ke dalam air. Ye Chen mendengus, tubuhnya melesat, dan ia menggunakan teknik ruang waktu yang hebat untuk bergerak cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Qitian terkejut. Pada saat ini, Raja Ular berkepala 9 telah bergegas. Ekornya yang besar mencambuk Qitian. Wajah Qitian berubah drastis, dan ia meraung. Kemudian ia mengayunkan tinjunya untuk mengeluarkan kekuatan yang paling dahsyat dan bertabrakan dengan ekor Kaisar Ular berkepala 9. Bang! Suara keras datang, tubuh Qitian terlempar keluar, memuntahkan lebih banyak darah, seluruh wajahnya pucat, tanpa warna darah. Raja Ular berkepala 9 menyerang lagi, membuka mulutnya dan menggigitnya. Pupil mata Qitian mengecil dan meraung, tidak. Begitu suara itu keluar, tiba-tiba berhenti. Qitian ditelan oleh Kaisar Ular berkepala 9. Setelah Qitian ditelan, suara Ye Chen terdengar tak jauh. Saat itu, Ye Chen merasakan hawa dingin di punggungnya, dan wajahnya tiba-tiba menoleh. Di belakangnya, tercium aroma dingin yang menguar. Ye Chen tidak menoleh, tubuhnya bergerak cepat. Pada saat itu, suara keras terdengar di posisinya, memercik di dunia yang kacau. Ye Chen berbalik dan melihat Raja Ular berkepala 9 lainnya muncul di depannya. Raja Ular berkepala 9 ini kira-kira 2 kali lebih besar dari Kaisar Ular berkepala 9 sebelumnya. Terlebih lagi, aromanya berada di tingkat ke-7 Jinxian, dan kekuatannya hampir setara dengan tingkat ke-8 Jinxian. Aromanya sangat kuat, sepertinya ini sepasang kekasih. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa yang lebih besar pastilah laki-laki. Sebelumnya, itu adalah perempuan.
Ye Chen dan Kaisar Ular Berkepala 9 saling berpandangan. Raja Ular Berkepala 9 memuntahkan surat ular dan meraung, lalu bergegas menuju Ye Chen. Tubuh besar itu tampak besar, tetapi sebenarnya, ia sangat cepat, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ia sangat menakutkan. Namun, Ye Chen tidak takut memegang pedang emas hijau darah suci, dan kekuatan abadinya yang dahsyat dengan cepat terkondensasi pada pedang emas hijau darah suci. Ia menggunakan Daluopai Xianjue untuk mengaktifkan pedang emas hijau darah suci, lalu membunuh dengan pedangnya. Tampaknya pedang itu kuat dan dahsyat, dan pedang itu sangat kuat. Cahaya pedang dari pedang emas hijau darah suci bertabrakan dengan ekor Kaisar Ular Berkepala 9. Sisik di atas Kaisar Ular Berkepala 9 terbelah, dan darah langsung menyembur keluar. Kaisar Ular Berkepala 9 meraung kesakitan, lalu menatap Ye Chen dengan marah dan ketakutan. Ia tak menyangka kekuatan Ye Chen begitu dahsyat, hanya dengan satu pukulan saja sudah membuatnya terluka. Pada saat ini, Raja Ular Berkepala 9 milik ibu juga bergegas menghampiri. Melihat Kaisar Ular Berkepala 9 terluka, ia meraung cemas. Kaisar Ular Berkepala 9 milik ibu meraung marah ke arah Ye Chen, sangat ganas. Ye Chen mendengus, dan kekuatan abadi terus mengalir keluar dan mengembun pada pedang emas hijau darah suci. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya pedang bagaikan cahaya fajar, menyelimuti bumi, tak menyisakan apapun untuk disembunyikan. Kaisar Ular Berkepala 9 milik ayah meraung dan bergegas, memaksa Kaisar Ular Berkepala 9 milik ibu untuk menghalangi di belakangnya, dan dengan gegabah menyerbu Ye Chen. Kaisar Ular Berkepala 9 milik ayah meraung, dan 9 kepala ular terbuka, mengeluarkan asap hitam ke arah Ye Chen. Asap hitam itu sangat korosif. Setelah terkontaminasi, ia dapat terkorosi sepenuhnya dalam sekejap. Batu dan bunga yang tersentuh asap hitam itu seketika berubah menjadi genangan nanah hitam. Ye Chen tak berani gegabah. Sebagian cahaya pedang terkikis oleh asap hitam di udara hitam. Sisa pedang menebas kepala Raja Ular Berkepala 9, dan darah menyembur keluar dari kepala ular itu. Kemudian, Ye Chen memukul tungku pembakaran, dan api dari tungku pembakaran pun meletus. Asap hitam bertemu dengan api tungku pembakaran dan langsung terbakar habis. Api itu melesat menuju Raja Ular. Raja Ular merasakan suhu panas, dan tubuhnya terus mundur. Ia dipenuhi rasa takut akan api itu. Namun, sekuat apapun ia menghindar, ia tak mampu menghindari serangan api itu. Hydra itu hanya bisa melawannya dengan meraung. Asap hitam terus menyembur, tetapi tak mampu menahan laju api. Api belum sampai ke tubuh Kaisar Ular Berkepala 9, sisik Kaisar Ular Berkepala 9 sudah meledak, dan darah yang mengalir keluar langsung menguap oleh api. Api jatuh menimpa Kaisar Ular Berkepala 9, yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Rasa sakit yang membakar membuatnya meraung. Ular betina lain melihat kesakitan ular jantan itu, dan meraung cemas. Akhirnya, ular betina itu langsung menerjang ular jantan, mencoba memadamkan api pada ular jantan itu dengan tubuhnya. Namun, ia tidak tahu bahwa api itu tidak dapat dipadamkan. Kedua ular itu tertelan api. Dalam beberapa tarikan napas, kedua ular berkepala 9 itu berubah menjadi abu dan hanyut terbawa angin, tanpa meninggalkan apapun. Ye Chen menyimpan tungku pemurnian, tetapi ia tidak bersantai sama sekali dan mengamati sekelilingnya. Pulau ini sangat aneh. Mengapa berada di Jalan Senyu? Terlebih lagi, Ye Chen juga merasakan banyak aura kuat yang bergejolak, dan ada makhluk kuat lainnya di pulau yang terbalik ini. Ye Chen berjalan perlahan di pulau itu dengan hati-hati, aura yang bergejolak itu tampak tenang, ketika tiba-tiba ia diserang. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba berhenti dan mempersembahkan korban kepada tungku pemurnian dewa. Pada saat yang sama, ia menyelimuti dirinya dengan 8 diagram Tai Chi dan melakukan semua perlindungan. Boom! Pada saat ini, bumi di sekitarnya meledak, dan sesosok raksasa bergegas ke arahnya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Xing telah bersiap dengan baik. Pada saat bumi meledak, tungku alkimia telah terlempar keluar, dan kemudian menyemburkan api yang besar dan bergegas menuju sosok-sosok raksasa itu. Sosok-sosok raksasa itu adalah ular-ular raksasa. Meskipun mereka bukan Raja Ular Berkepala 9, ular-ular itu gelap dan penuh teror, dan kekuatan mereka tidak rendah. Api itu bertabrakan dengan ular hitam itu. Ular hitam itu memancarkan asap hitam, tetapi asap hitam itu terbakar oleh api. Ular itu bertemu api dan terbakar habis. Setelah beberapa tarikan napas, ular-ular raksasa itu pun terbakar habis. Mengapa ada begitu banyak ular di sini? Hati Ye Chen tak terkira terkejutnya, apakah pulau ini dunia ular? Ye Chen berjalan di pulau itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Setelah mengalami kejadian tadi, Ye Chen berjalan dengan tungku pemurnian, dan sama sekali tidak berani bersantai. Berbalik di pulau itu, Ye Chen tiba-tiba melihat sebuah prasasti batu, yang diukir dengan kata-kata, jangan pernah padamkan masalah Raja Ular, Jalan Senyu, yang telah terpendam di tempat ini selamanya. Ketika Ye Chen melihat kata-kata di prasasti batu itu, ia mengerti bahwa ada seorang kaisar ular yang kuat di pulau itu, yang disebut abadi. Orang yang bergerak di Jalan Senyu pastilah orang kuat dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, ia masih tidak bisa membunuh Raja Ular itu, jadi ia hanya bisa menekannya. Apakah sepertinya ia benar-benar memiliki kemampuan abadi?
Pantas saja ada begitu banyak ular di sini. Aku khawatir itu karena Raja Ular yang tak terbantahkan ada di sini. Mereka entah menjaga Kaisar Ular Abadi atau mencoba menyelamatkan Raja Ular Abadi, tebak Ye Chen. Ye Chen berjalan-jalan di pulau itu lagi untuk sementara waktu, tetapi ia tetap memutuskan untuk pergi dari sini. Jika terjadi kecelakaan, itu akan lebih merepotkan. Ye Chen menyeberangi pulau itu. Namun, Ye Chen tidak tahu bahwa ketika ia meninggalkan pulau itu, seekor ular kecil yang lebih kecil dari cacing tanah berbaring telentang dan meninggalkan pulau itu bersamanya. Ye Chen melangkah maju, entah seberapa jauh ia berjalan di bawah langit berbintang. Selama perjalanan, ia bertemu banyak tulang belulang. Beberapa di antaranya adalah pakaian kuno. Sepertinya negeri dongeng kuno itu sudah ada sebelum kehancuran besar. Kemunculan tulang-tulang mati ini menunjukkan bahwa mereka juga pernah menginjakkan kaki di Jalan Senyu, tetapi mereka telah jatuh di Jalan Senyu dan berubah menjadi tulang belulang di Jalan Senyu. Ye Chen terus berjalan, dan tidak menyadari bahwa setelah sekian lama, Ye Chen akhirnya melihat daratan yang luas dari kejauhan. Benua ini seluas Roland. Ye Chen segera mempercepat langkahnya dan berjalan menuju daratan. Ketika ia tiba di langit benua ini, Ye Chen tertarik oleh daya tarik yang luar biasa. Tubuhnya tanpa sadar memasuki kehampaan. Ketika ia muncul kembali, ia telah mendarat di daratan ini. Ye Chen tampak melihat sekeliling, di depannya, terdapat sebuah kota besar, gerbang kota ini diukir dengan 3 karakter, Kota Senyu. Ye Chen sedikit terkejut ketika melihat 3 kata ini, lalu bergumam dalam hati, apa hubungan antara Kota Senyu dan Jalan Senyu? Saat Ye Chen kebingungan, ia melihat kehampaan bergetar tak jauh darinya. Beberapa orang muncul dari kehampaan. Napas mereka sekitar tingkat 7 atau 8 jinsian. Wajah mereka penuh dengan warna pemberontakan, dan mereka memiliki rasa harga diri. Setelah orang-orang itu melihat Ye Chen, tatapan mereka penuh penghinaan. Boom! Kemudian kehampaan bergejolak lagi, dan sekelompok orang lain muncul, beberapa menunggangi naga, beberapa duduk di atas hewan terbang, dan yang lainnya berdiri di kehampaan. Tatapan orang-orang ini juga sangat arogan, sorot mata mereka penuh kesombongan. Ketika Ye Chen melihat orang-orang ini, ia langsung berpikir bahwa mereka pasti orang-orang yang telah menginjakkan kaki di Jalan Senyu dari benua lain. Setelah orang-orang itu tiba di luar kota Senyu, mereka berjalan menuju kota Senyu, dan Ye Chen mengikutinya ke kota Senyu. Kota Senyu sangat makmur, jalanan dan gang-gangnya penuh dengan penjual restoran dan sebagainya, dan suara minuman keras tak henti-hentinya. Ayo, lihat-lihat, lihat-lihat, barbeque unik di negeri Ming kuno. Secara objektif, Anda berasal dari Jalan Senyu. Kami punya anggur dan makanan yang disiapkan khusus untuk teman-teman di Jalan Senyu, juga untuk para wanita cantik. Maukah Anda masuk dan bermain-main? Petik 2. Ketika Ye Chen berjalan di jalan, banyak orang merekomendasikan produk kepadanya, tetapi Ye Chen menolaknya satu persatu. Namun, Ye Chen melihat panduan Jalan Senyu di sebuah kios, dan ia langsung tertarik.